Teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk hari ini tanggal 18 Desember sampai dengan besok tanggal 19 Desember 2023. Pada saat saya bahas ini sesi satu break ya. Jadi jangan keliru karena setelah saya bahas kemudian saya upload di YouTube sebelum penutupan hari ini kalau Anda masih tertarik untuk buy Anda bisa buy ya. Selama bagus sesuai dengan pembahasan yang saya bahas di video ya seperti itu ya. Jadi ini bagian kedua, bagian pertama tadi saya sudah bahas AMMN, TPIA, BMRI, Cuan, Asis, Hardware, Brand, Bumi, dan Toba. Itu bagian pertama. Ini bagian kedua saya akan bahas mulai dari pertama PTRO. Oh ya, kalau saya ngomongnya kecepatan ya, jangan lupa untuk perlambat speed playback speed videonya ke 0,75 kali ya. Karena terus terang aja saya ngejar waktu ya. Kadang-kadang ada yang nggak bisa ngikutin terlalu cepat ya. Nah untuk PTRO ini dari pagi-pagi sudah ada alertnya ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya juga di rekomendasi sama harian ya. Kalau yang rajin ngikutin YouTube itu free. Kalau misalnya Anda sibuk banget nggak pernah eh, ada waktu ya Anda tinggal ikuti langganan untuk Sunar Saham Live Alert ya. Dia akan bentuknya adalah live adalah channel Telegram private. Dia akan memberikan signal secara real time ya. Kalau ada saham yang bagus, dia akan memberikan signal buy dengan acuan stop loss-nya dan target price-nya. Ini PTRO pagi-pagi begitu marketnya buka, dia begitu breakout, dia kasih signal ya. Boleh buy PTRO naik ke atas 6125 ya, breakout ya. Fluktuasinya memang tinggi. Jadi yang ikuti signal, begitu Anda terima, Anda langsung buy sudah boleh. Yang penting pasang stop loss-nya ya, seperti itu ya. Kalau sibuk seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak mau ikutan berbayar ya nggak masalah ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya ada yang diam-diam dia tanya ke member saya yang lainnya, chat ke member saya yang lainnya, alertnya Pak Sunar apa hari ini ya, seperti itu ya. Tiap hari dia tanya ya, alertnya Pak Sunar ini apa hari ini. Dia dia eh, ditanyain oleh yang join ke membership ke saya ya. Eh, Kok nggak langsung join aja katanya. Iya kalau ada gunanya ya boleh saya join ya seperti itu katanya gitu. Tapi masalahnya kenapa kok dia tanya terus ya seperti itu ya. Ya sebenarnya sih nggak mahal banget sih. Saya jualnya cuma eh, satu hari itu nggak sampai 2.000 ya. Ya, kalau 720.000 dibagi 365, satu harinya itu nggak sampai 2.000 ya, dibagi 365 ya. Ya, seperti itu ya. Tapi terserah sih. Kalau Anda rajin nonton YouTube juga free juga sih gitu ya. Atau pakai Sunar Super Seat free juga. Cuma lebih mandiri. Nggak dikasih tahu real time ya. Ya Anda ya mandiri sendiri. Anda catat ya, pasang automatic order seperti itu ya. Kalau alat kan dia real time langsung dikirimkan kalau dia bagus ya seperti itu ya. Ya terserah Anda. Pokoknya saya juga bagikan yang free. Nggak mau ikut yang berbayar ya nggak apa-apa. Anyway berbayarnya juga nggak mahal. Kalaupun itu saya jual, saya bisa jual lebih mahal lagi loh ya dari harga sekarang. Sungguhan. Memang saya nggak ngambil untung banyak sih seperti itu. Pokoknya nutup biaya administrasinya dan juga biaya sewa servernya dan lain-lain ya nggak masalah bagi saya seperti itu ya. Eh, Lagi pula kan nggak ambil cuan dari sana juga ya seperti itu ya. Eh, Nah ini kalau kita lihat untuk PTRO sudah saya sebutkan sebelumnya, area buy weakness sudah saya gambarkan 6.000 ya. Jadi jangan mengatakan loh Pak Sunar sudah naik kok dibahas ya seperti itu ya. Kadang-kadang ya saya tegaskan di sini, kalau sudah naik dibahas, itu belum tentu dia nggak bisa naik lagi ya. Yang penting adalah uptrendnya apakah masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? Ini MA20-nya mengarah ke atas ya kan. Harganya masih di atas MA20-nya. Nah ini sebelumnya ada pattern yang kelihatannya seperti double top ya. Kelihatannya seperti double top, ternyata bukan kan. Nah kalau trading chart pattern itu harus patternnya terbentuk barusan kita ambil tindakan. Jadi kalau double top itu biasanya reversal ya dia kalau turun breakdown ya kita jual dulu. Tapi kalau dia naik breakout ke atas topnya dari dua top ini atau top yang sebelah kanan ya kita boleh mulai buy. Itu kalau chart pattern seperti itu kalau sudah terbentuk ya. Nah kalau yang seperti ini belum terbentuk jadi bukan double top ya seperti itu ya. Belum. Ya memang sebelumnya kita asumsikan tapi jangan ya seperti itu ya. Kurang lebih akan membentuk tapi belum tentu ya. Kalau trading chart pattern harus terbentuk barusan kita ambil tindakan ya. Jadi jangan salah paham. Ya, ini masih bisa naik lagi bisa. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 6.000 atau trading stop-nya atau maksimum stop loss-nya di 5.400. Kalau masih ragu-ragu lagi ya tunggu aja di 6.000 atau MA20-nya sekitar 5.400 ya. Atau 4.980 kalau nanti dipotong ya. Maksimum di 4.450. Tapi 4.450 kalau saran saya sih lebih baik jangan. Mungkin terlalu jauh ya. Jadi lebih baik buy weakness di 4.980 aja saat ini ya. Kalau misalnya nggak dikasih kita buy high sell high. Mau buy sekarang sebenarnya beli ya. Lumayan ya dia sudah naik lagi. Kalau takut ya buy-nya bertahap aja. Naik ke atas high-nya hari ini 6.500 kita boleh tambah lagi average up. Target price berikutnya di 7.000 dan 8.000 seperti itu ya. Ini ada swing high-nya di sini 7.650. Ya kurang lebih seperti itu. Oh, satu hal lagi ada yang tanya ke saya sebelumnya.
Pak Sunar itu bahas di YouTube banyak banget saham-sahamnya ya. Apa Pak Sunar semuanya beli? Jawaban saya sih enggak ya seperti itu. Nah kalau nggak ikutan beli, kenapa kok ikutan bahas ya seperti itu? Ya karena kan setiap orang tipenya lain-lain ya seperti itu ya. Ada yang suka saham perbankan, ada yang suka saham properti, ada suka yang saham yang terserah apa aja, pokoknya yang trennya masih bagus. Ada orang yang sukanya saham yang downtrend, tapi fundamentalnya masih bagus ya. Itu sudah saya bahas juga ya seperti itu. Contohnya ICI, saya bikin videonya weekend all in call ya untuk apa? Untuk ICI karena dia sudah mulai lumayan murah kalau saya sudah jelaskan di video juga ya. Tapi yang murah bisa lebih murah lagi karena dia masih downtrend. Makanya jangan terlalu banyak banyaknya buy-nya ya seperti itu. Tapi saya sudah all in ya seperti itu. Jangan ikutin saya kalau misalnya Anda nggak berani ya. Ya, ya tergantung masing-masing ya. Jadi nggak semua itu yang saya bahas saya punya enggak ya. Ya seperti itu ya. Ada beberapa ya seperti itu ya. Karena kalau semua yang saya bahas saya punya, nanti saya bisa pusing ya. Ini aja sudah botak gini nanti tambah tambah pakai banyak mikir ya tambah botak lagi ya seperti itu. Eh, nah ini kalau dia naik lagi sudah saya bahas tadi ya, jadi boleh tambah lagi average up. Jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Kalau mau buy MXS di 6.000 boleh, atau 4.980 atau 5.400 ya. Nah, ini saya kasih gambar 3 area ya kalau mau buy MXS ya. Terserah nanti Anda mau buy MXS di mana. Intinya buy MXS itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil naik, rebound, mantul, kita barusan buy. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya UNTR masih belum buy. Memang sudah beberapa hari saya bahas. Ini downtrend-nya masih kuat, tetapi kalau kita lihat ini ya kan dia kan em, turun-turun terus gini ya. Jadi kalau kita melihat mulai dari sini ya, nah ini ada divergence ya karena secara stokastik ya dia naik ya di sini ya. Kalau kita lihat kan ya, ini stokastiknya naik, indikator momentumnya tapi harganya lower lower high ya seperti itu, turun ya seperti itu ya. Ya divergence seperti ini biasanya ada peluang untuk breakout ya, tapi nggak pasti ya. Jadi kalau kita bilang trading divergence itu tetap harus tunggu konfirmasi breakout ya. Bukan asal ketemu divergence terus langsung buy enggak. Kalau dia nggak breakout ya nggak terjadi gagal berarti ya. Nah kalau trading divergence memang harus tunggu naik ke atas 22875 kalau mau buy seperti itu ya. Jadi saya kasih gambar di sini eh, kalau mau buy lebih baik tunggu ke atas 22875 aja atau paling cepat ya 22200 lah ya di MA20-nya. Jadi kalau dia naik dari bawah ke atas ya dipotong ya kita berusaha mulai buy. Tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ini masih downtrend ya. Ya, jadi masih bisa lower low lagi masih bisa. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau pasang stop loss-nya pasang di 21425 atau di bawahnya lagi maksimum stop loss di 20.925. Kalau turun lagi jangan di every stone ya. Terus sudah punya jangan buy lagi. Walaupun dia sudah mulai naik jangan buy. Budayakan jangan di every stone ya. Biasakan no every stone. Itu eh, buat jangan saya atau pesan saya ya, no every stone. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya NCKL ini sudah mulai naik, garis-garisnya sudah pernah saya bahas. Naik ke atas 1080 boleh ditambah lagi, average up boleh, tapi ternyata kok turun Pak Sunar. Ya, Anda pasang stop loss-nya ya pakai acuan dari MA20-nya boleh atau 1010 ya seperti itu ya. Kadang-kadang memang ya, kalau sudah kita beli naik, terus kemudian turun ya, bukan berarti analisa kita salah. Ini sebenarnya masih lumayan bagus uptrend-nya, MA20-nya melandai, ya masih di atasnya MA20-nya kan harganya, seperti itu ya. Ya wajar lah, ekor panjang ke atas ini dia sering sering seperti itu. Jadi kita harus tahu pola-polanya. Ini sering ya pola ke atas ya seperti itu ya. Kalau kita nggak paham polanya ya kita nggak tahu ya. Ini kan memang mulai turun ya. Tapi saya follow the trend begitu dia naik ke atas MA20 ya. Kalau mau buy weakness boleh aja karena dia MA20-nya masih cukup menarik walaupun dia sebelumnya lower high terus ya seperti itu ya. Nah ini masih ada kemungkinan untuk naik lagi masih bisa. Jadi pasang stop loss-nya 1010 maksimum 970. Kalau stop loss di 930 terlalu jauh ya seperti itu. Kalau lebih cukup, berikutnya CMNT ini sudah saya sebutkan juga di rekomendasi Samarian yang rajin ikutin saya harusnya sudah baik karena ini breakout dari MA20 ya kan ini sudah saya garis kotak ini sini ya. Naik ke atas 955 tambah lagi average up. Posisi sekarang kalau mau langsung buy boleh atau tunggu lagi buy on weakness di 935 boleh ya. Bukan berarti saya mendoakan turun enggak ya, jangan salah paham. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di 99 di 955 dan 935 stop loss-nya maksimum di 880 ya. Tapi kalau 880 mungkin terlalu jauh ya. Anda bisa pasang stop loss-nya di area swing-nya di sini juga jauh 890. Mungkin Anda bisa pasang di 910-an ya seperti ya, di low-nya di sini ya. Jadi kalau mungkin terlalu jauh ya Anda agak deketan di sini ya. Jadi ini saya gambarkan aja untuk pasangan stop loss-nya. Nah, kalau misalnya Anda tunggu sekalian breakout ke atas 990 ya boleh aja. Jadi buy higher atau average up ya kalau sudah punya target price berikutnya 1040 dan 1090. Target price bukan berarti jual ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi. Jualnya kapan Pak Sunar kalau misalnya gagal?
Ya misalnya dia breakout ke atas 1090, naik ke 1100-an gitu ya. Kemudian dalam perjalanannya dia turun pas ntar ke 1080 atau 1070, ya di sana kesempatan Anda untuk mulai jual bertahap ya, pasang trailing stop-nya. Kalau turun lagi di bawah 1050, kita boleh jual lagi, atau turun banyak 1040 ya jual semuanya ya. Kalau mau take profit ya boleh aja, kalau Anda belinya dari bawah ya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya MDKA. Ini tetap yang sering saya sebut ya, fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya, bukan di harga komoditasnya ya, seperti itu ya. Ya, jadi saya sering sering banget mengatakan ya, dari zamannya dulu euforia saham batubara ya. Kalau trading saham batubara, jangan lihat harga batubaranya, lihat harga sahamnya batubaranya. Ya, sebelumnya ada yang argue sih, berdebat dengan saya di kolom komentar ya. Dia bilang, "Loh, Pak Sunar, kalau trading saham komoditas ya lihat harga komoditasnya dong. Kalau komoditasnya naik ya dia pasti naik." Belum tentu. Kalau Anda lihat harga komoditasnya, lebih baik Anda trading komoditasnya langsung. Ya misalnya emas, ya Anda trading langsung aja komoditasnya. Jangan lihat saham emasnya. Ya buktinya di sini, emas tempo hari ya minggu lalu sehingga saya itu dia melambung naik tinggi ya, all time masalah all time high atau higher high saya lupa ya. Pokoknya melambung tinggi, saya nggak ngikutin lagi harga emas ya. Ya buktinya MDKA-nya masih lesu, nggak all time high juga tuh. Kalau all time high kan MDKA sudah naik banget ya, jauh banget bisa sampai di atasnya ini. Sebelumnya kan all time high-nya sebelumnya di sini ya 2022 itu di sekitar 5750 ya, di sini ya high-nya seperti itu. Nah, teorinya kalau harga komoditasnya itu emasnya all time high, nah kalau searah dengan harga sahamnya, harga saham komoditasnya seperti MBKA kan biasanya sentimennya ke emas ya. Ya harusnya dia ikutan all time high dong, atau ikutan melambung. Memang sebelumnya dia naik, tapi naiknya juga nggak seberapa banyak ya seperti itu ya. Kalau dia ikutan euforia emas ya dia bisa sampai arah dua kali atau tiga kali ya seperti itu ya. Ya belum tentu. Fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya. Buy on weakness di 2380. Jadi kalau masih di bawahnya 2380 jangan buy dulu, tunggu naik ke atasnya. Kita mulai buy-nya bertahap aja. Nah mungkin ada yang tanya, loh Pak Sunar, ini kan gagal terus nih, satu, dua, tiga nih, gagal terus nih. Nah ini kalau naik ke atas 2380, jangan-jangan turun lagi ke bawah. Saya tunggu aja di 2210 atau 2060. Ya boleh aja. Ya seperti itu. Kalau Anda mau turun di bawah, boleh aja. Tapi tunggu rebound atau mantul ke atas, Anda boleh buy. Tapi saran saya untuk MDK lebih baik tunggu aja naik ke atas 2380. Ini ada dua area ya, Pak Mikros ya. 2380 atau 2480. Terserah Anda. Kenapa belinya di atas? Karena untuk konfirmasi. Ini memang kalau kita lihat trennya mendatar ya, sideways, tapi sidewaysnya itu di jalur uptrendnya ya, di jalur uptrendnya kan, bukan di jalur maaf, sidewaysnya di jalur downtrendnya, bukan di jalur uptrendnya seperti itu ya. Ngomongnya kecepatan sampai keliru ngomong ya seperti itu. Kurang lebih sih cukup ya. Oke, berikutnya ADMR. Ini sesuai dengan yang saya gambarkan, sepertinya akan membentuk pola bottoming ya, mangkok gini ya, rounding bottom. Tapi ini masih dalam perjalanan, breakout high high sudah saya sebutkan boleh buy. Ini area buy sudah saya gambarkan ya, 1305 kalau mau, atau tunggu di 1405 paling dekat ya, atau 1350. Kalau yang 1170 terlalu jauh, saya hapus saja untuk buy nya. Karena kalau dia turun 1170, ya kemungkinan besar trennya sudah selesai, bisa balik arah ke downtrend. Kalau mau buy high sell higher atau average up naik ke atas 1485 boleh buy. Ini kalau breakout ke atas 1570 ini bisa naik lagi lebih tinggi sampai 2300 ya. Loh, apa mungkin Pak Sunar ADMR bisa ke 2300? Ya ini jauh banget ya. Ya kenapa nggak mungkin? Kalau kita lihat dari weekly-nya ini high-nya sebelumnya berapa? Ya, 3140. Ya. Ini akan bentuk rounding bottom kalau dia breakout bagus bisa sampai 2300 kalau berdasarkan chart pattern. Tapi kalau trading chart pattern ya ini rounding bottom ya saya gambarkan ini ya. Saya kasih anotit aja supaya jelas ya. Nah, kalau dia breakout ya dia higher high, ini tinggal ukur aja ketinggiannya kedalamannya ini kita plotkan ke sana. Ya kurang lebih 2300. Ya kalau dia breakout ke atas 1570. Kalau trading chart pattern ya, pola chart pattern itu harus trading breakout ya. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi bukan Anda kira-kira patternnya bakalan terbentuk terus Anda beli sekarang enggak. Tunggu konfirmasi chartnya terbentuk, breakout barusan kita buy. Ya kurang lebih cukup. Uh, Berikutnya kalau kita lihat sini dia sudah mendatar di bawah ya. Jadi kalau kita lihat kalau mau buy and sekarang boleh aja atau tunggu naik ke atas 10.700, target price berikutnya 1150, maaf 11.150 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 11.450 tambah lagi, breakout ke atas 11.775 tambah lagi. Intinya di sini untuk ICBP selama dia bertahan di atasnya 10.075 ya, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke 11.450 ke atas ya, atau bahkan 12.000 bisa aja. Memang dia masih sideways lama ya, menjengkelkan di sini ya. Jadi buy on weakness baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau naik ke atas 10.700 kita tambah lagi, pasang stop lossnya di 10.225, maksimum di 10.075 ya. Ini yang mau buy on weakness silakan, tapi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif.
masih sideways tapi sidewaysnya itu di jalur downtrendnya ya, karena sebelumnya mengarah ke bawah gitu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya di SNG ini juga masih downtrend. Tahu dari mana Pak Sunter? MA20-nya mengarah ke bawah, low-nya kalau kita lihat low-nya sebelumnya itu dia lower low ya, walaupun dia eh, dia masih tertahan di 525, tapi kalau dibandingkan sebelumnya kan low-nya di 530, dia lower low. Nah, ini high-nya masih belum higher high ya. Jadi kalau kita lihat masih resiko. Lebih baik kalau mau buy, saran saya tunggu aja kalau dia naik ke atasnya ini ya. 560 kita barusan buy. Wah, nah, Pak Sunar nanti ketinggalan tuh. Jangan-jangan kena kena PHP seperti ini, breakout terus kemudian turun lagi. Ya memang sih ini downtrendnya masih arahnya ke bawah. Karena MA20-nya mengarah ke bawah, walaupun harganya memotong ke atas, dia bisa aja lower low. Karena sebelumnya dia MA20-nya masih mengarah ke bawah kan, dia breakout ke atas, itu memang kesempatan buy on weakness. Tapi jangan lupa pasang trade stop-nya. Kalau dia gagal ya kita jual dulu. Ya, ya karena dia masih downtrend. Buktinya dia lower low ya. Ini sama. Kalau dia Anda buy sekarang ya pasang stop loss-nya aja 525 maksimum. Tapi saran saya lebih amannya tunggu aja naik ke atas 560 baru kita buy. Target price berikutnya kalau kita gambarkan di sini ini di area sekitar 595, kemudian berikutnya lagi di 630 ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia breakout lagi maka target price berikutnya adalah 680, kemudian 725 seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Ini sudah saya bahas, totalnya ada 16 ya. Ini 8 saham. Bagian kedua, tadi bagian pertama saya sudah bahas. Eh, Cukup ya untuk 2 video. Jangan lupa nonton linknya dari video deskripsi Pak ini ya. Untuk yang lain-lainnya juga, eh, seperti biasanya di akhir video, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.